Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, jemaat semua. Sebentar lagi ibadah pada pagi ini akan segera dimulai. Diharapkan selama ibadah berlangsung, kamera tetap dinyalakan selama sinyalnya memadai dan mic tetap dimatikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, aku harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita berkumpul walaupun masih via online, tapi kita semua memiliki hati yang rindu untuk pagi hari ini berkumpul bersama-sama memberikan waktu yang terbaik untuk kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan yang kudus. Puji nama Tuhan, tanpa membuang waktu yang ada, mari kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadiratnya. Tanggalkan setiap beban, tanggalkan setiap pikiran, tanggalkan setiap apapun hantui yang saat ini membebani hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk kepada hadirat Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh memberikan hati kita. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini hati kami Bapa. Hosana, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur miliki Allah yang setia. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatiku lebih sungguh, katakan kami mau datang ke hadirat-Mu, naikkan syukur kami Tuhan. Ku
datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Amin. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Katakan bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Tuhan, ku katakan bagimu pujian, amin. Hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Tuhanku, mari lebih sungguh lagi katakan bagimu pujian, amin. Biarlah segala hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu. Tuhanku, tiada yang sepertimu Yesus. Tuhanku, katakan tiada sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus. Tuhanku, haleluya. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu semua sujud kami. Kami naikkan padamu, Allah kudus, Allah besar, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, naikkan sembahmu, naikkan pujianmu, hanya bagi Tuhan satu-satunya lah, satu-satunya yang dimuliakan. Kami sembah Engkau, ini hati kami. Temukan keraguan dalam hati kami, ubahkan, jadikan kami seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ubahkan kami Bapa, kami rindu hidup
raja, segala raja. Biarlah Dia menjadi satu-satunya Allah yang layak dipuji dan dipermuliakan. Apa yang saat ini menjadi kebanggaan kita di dalam dunia, apa yang saat ini menjadi kesenangan kita di dalam dunia, tidak sebanding dengan kebanggaan kita, tidak sebanding dengan kesenangan kita di saat kita nanti akan memerintah bersama-sama Dia, akan memerintah bersama-sama dengan Allah yang hidup. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami, ini hati kami yang rindu untuk mendekat kepada Engkau, untuk mencapai hidup yang oh, kami mau angkat hati kami senantiasa menyembah-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Kami mau pandang ke Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu, katakan satu sembah, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu sungguh, ku angkat hati. Benar Bapa, inilah kerinduan kami di hadapan-Mu. Ku pandang Terus kami memandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan Haleluya. Biarlah di dalam setiap kehidupan kami, Bapa, bukan hanya kami ada di dalam ruangan ibadah, tetapi di seluruh kehidupan kami, di seluruh kegiatan kami senantiasa merasakan kehadiran-Mu. Dan kami senantiasa menghormati kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang agung, yang dahsyat, yang patut kami puji, kami permuliakan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, bersama seluruh pelayan-pelayan-Mu, bersama seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah, kami mau mempermuliakan nama-Mu Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu, bahkan terlebih kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu.
urapi kami semuanya. Layakkan kami Bapa, sehingga di dalamnya kami layak untuk menaikkan pujian penyembahan kami, pujian syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mempermuliakan nama-Mu dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada pujian kita. Mari kita bersorak mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita pergunakan tubuh kita di pagi hari untuk kemuliaannya. Kami undang semua Bapak Ibu Saudara dari tempat masing-masing. Boleh bangkit berdiri. Ya, yang ada di ruang tamu, yang ada di kamar, dimanapun lokasinya. Mari kita berdiri, mari kita angkat pujian. Yesusku dahsyat. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Kita mau katakan bahwa alangkah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menatakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari kita akan pujian lebih sungguh, katakan alangkah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lagi katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar Tuhan menjadi Tuhan yang terhebat dan terbesar di dalam kehidupan kita senantiasa. Amin. Oke, kita sambung pujian kita pagi hari ini. Kita mau katakan karena Allah yang terhebat, maka kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Siapa yang mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, mari kita lambaikan tangan kita. Kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kita angkat pujian sambil bertepuk tangan. Mari goyangkan badan kita, tangan dan kaki kita, mulut kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita angkat pujian, kita katakan kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin, ku naikkan pujian, haleluya, amin. Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan, selamanya, selamanya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Biarlah segala pujian kita, segala nyanyian kita hanya kita peruntukkan kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi persembahan yang manis bagi hatinya Tuhan. Menyenangkan Tuhan dipermuliakan. Bersama kita akan mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita yang sungguh, pikiran kita yang tenang untuk kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hati kita menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan diletakkan dan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Dan kita jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Pagi hari ini mari kita mau katakan bahwa Tuhan senantiasa menjadi pribadi yang setia. Kita percaya bahwa waktu Tuhan senantiasa yang terbaik. Dan kita percaya bahwa Tuhan menjadi pribadi satu-satunya yang kita andalkan. Dia menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Amin. Sebentar kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Untuk kebenaran firman Tuhan, minta dengan kasih Kristus, Bapak Om Riel akan membawakan di dalam doa setelah pujian ini. Mari kita angkat pujian satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Mari kita angkat pujian Engkau Tuhan yang setia. Engkau
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi, katakan. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh katakan, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
hati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan melimpah bagi kehidupan kami. Sepanjang hari yang kami lalui Tuhan, Kau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami akan beribadah Tuhan di hadapan-Mu. Kami secara online Tuhan, melalui perangkat-perangkat Zoom Tuhan, internet dan lain-lain. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya Tuhan, Engkau lancarkan semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh bergabung Tuhan melalui aplikasi Zoom ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu sama Tuhan ketika kami bersama-sama melalui ibadah Tuhan, dan saat ini juga Tuhan melalui Zoom ini juga Tuhan, berkat-Mu sama-sama melimpah bagi kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau kuduskan hati pikiran kami, telinga kami Tuhan, mendengarkan Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, biar Tuhan melalui isi hati-Mu Tuhan tersampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan bagi setiap kami, boleh mengerti Tuhan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau melayakkan kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa, pelanggaran kami Tuhan, biarlah Tuhan, biarlah berkat-Mu tidak menjadi penghalang bagi dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama tidak lupa saya ucapkan Shalom Elohim. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah, seperti kita yang ada di gereja, semangat, tetap bersukacita, tetap setia di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, untuk tidak membuang waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah yang bertemakan yaitu menempatkan Tuhan di tempat yang pantas. Kalau berbicara menempatkan Tuhan di tempat yang pantas, berarti ada juga yang menempatkan Tuhan tidak pantas di dalam hidupnya ya. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tetap mengajak bagi kita semua yang ada, sekalipun kita belum dipertemukan lewat ibadah tatap muka, tapi saya percaya seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita tetap bersemangat, kita tetap berjuang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada, tetapi kita mau terus semangat karena nantinya kita akan sama dengan Tuhan memerintah. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat dari tema kita ketahui bahwa sebuah barang, Bapak Ibu, yang berharga atau bernilai tinggi itu pastinya tidak ditempatkan di sembarang tempat. Jika seseorang mempunyai barang yang dia anggap itu bernilai tinggi, barang yang antik, barang yang berharga, dia nggak akan sembarang menaruh barang itu di tempat yang salah atau di tempat yang sembarangan. Dia akan menempatkan barang itu pada tempat yang benar-benar layak. Karena sesuai dengan nilainya, sesuai dengan harganya, sesuai dengan keunikan barang itu. Bahkan ada orang yang berusaha sampai membuat tempat yang baik di posisi rumahnya yang baik agar barang itu akan terlihat dengan baik dan bisa dinikmati oleh si empunya barang itu. Dia akan menikmati dengan cara melihat ada sebuah kepuasan yang dia rasakan tersendiri, bahkan supaya apa? Supaya orang lain yang datang ke rumahnya pun akan melihat barang yang berharga ini dan mereka juga menikmati. Bapak Ibu yang kekasih, barang yang berharga
kita tempatkan di tempat yang baik pun, supaya bisa kita nikmati dan supaya bisa dilihat orang. Terlebih Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang agung, yang mulia, yang senantiasa kita sembah. Kita tidak boleh sembarangan dalam menempatkan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Ini barang yang berharga, yang bagi kita itu berharga, benda mati saja, kita berhargai begitu rupa. Kita buat tempat yang terindah, kita memperhatikannya, kita lihat, kita pandang, ada kepuasan tersendiri di dalam kehidupan kita. Itu benda mati. Bagaimana dengan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara? Tuhan bukanlah benda mati, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang bertata di dalam kehidupan saya dan saudara. Sudahkah kita menempatkan Tuhan yang saya katakan tadi termulia, terdahsyat, luar biasa di dalam kehidupan kita dengan benar? Atau sebaliknya, kita jadikan Tuhan, itu kebanyakan orang menempatkan Tuhan bukan saja orang di luar Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi banyak juga kita temui kekristenan, orang percaya, orang yang melayani menempatkan Tuhan itu seperti kantong ajaib. Atau seperti apa? Film kartun Doraemon gitu kan. Kantong ajaib. Tuhan itu hanya sebagai pemenuhan akan kebutuhannya. Apa yang dimintanya itu yang akan terjadi. Tuhan, Dia menganggap bahwa Tuhan itu memberikan semua apa yang Dia inginkan dan apa yang Dia mau. Kita biasa menjadikan Tuhan seperti itu. Tuhan bukanlah Allah yang agung, yang betul-betul kita mau agungkan Dia, kita permuliakan di dalam hidup kita. Terkadang kita hanya mempermuliakan Tuhan lewat mulut kita, lewat pujian kita di dalam ibadah setiap minggu, di dalam ibadah komsel kita, di dalam mesbah doa kita, di dalam pujian penyembahan kita di kamar. Memang itu benar. Tetapi yang paling utama, kita mau menempatkan Tuhan dengan benar di dalam seluruh kehidupan kita, baik lewat tindakan kita, lewat sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Saat mereka ditimpa oleh badai, kita buka ya di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Tetapi saya akan bacakan di ayat 37 saja sampai ayat 38. Yang berbunyi demikian. Lalu saya akan bacakan, angin ribut diredakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan ini bahwa murid-murid Yesus saat menghadapi badai, angin ribut dalam perjalanan mereka, di mana mereka ada di atas perahu, posisi Tuhan pun ada di atasnya, di dalam perahu itu. Tetapi saat mereka menghadapi badai, saat mereka menghadapi persoalan, mereka sudah mulai panik, mereka sudah mulai ketakutan, bahkan mereka sudah tidak ada ketenangan. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, mereka mulai menuntut Tuhan. Murid-murid itu menganggap bahwa Tuhan tidak peduli atas keadaan yang mereka alami. Ini.
Padahal kita tahu bahwa murid-murid Yesus yang senantiasa mendampingi Yesus dari kota ke kota di dalam pelayanan, bahkan mereka sudah melihat apa yang Yesus lakukan, seharusnya mereka tidak boleh takut. Ini karena Yesus ada bersama-sama mereka di atas perahu. Tetapi semua itu tidak membuat mereka cukup mengerti, memahami dan menghormati keberadaan Yesus yang ada pada waktu itu. Karena mereka hanya melihat bahwa Yesus di atas perahu itu sementara tidur. Ini. Padahal sekalipun Yesus tidur, karena dia adalah Tuhan yang berkuasa, apapun keadaannya pada waktu itu, dia juga sanggup untuk menolong. Tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Mereka panik, mereka ketakutan, bahkan di situ mereka mulai menuntut Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak peduli. Kalau mungkin dibahasakan, Tuhan kok kamu enak-enak tidur ya, sementara kita ada badai dan sebagainya dan sebagainya. Hal ini pun Bapak Ibu sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saat kita diperhadapkan dengan masalah, kesulitan atau hal-hal yang buruk menurut daging kita, bagi daging kita, kita merasa Tuhan itu sudah tidak peduli. Tuhan itu diam, Tuhan tidak berbuat apa-apa, bahkan Tuhan terlalu jauh untuk kita jangkau. Tuhan tidak bisa menolong, tidak bisa melihat kita dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sering kita mendengar dari mulut-mulut orang percaya yang senantiasa mengatakan bahwa dia adalah pelayan, tidak terkecuali. Banyak sekali kita mendengar, bahkan kita sendiri mendengar mulut-mulut orang berkata apa? Saat menghadapi masalah, di manakah Tuhan itu? Nah, kan biasanya gitu. Masalahku datang, belum selesai satu, datang lagi yang lain. Mengapa Tuhan gak menolong aku sih? Tuhan itu ada apa enggak sih? Tuhan itu peduli padaku apa tidak sih? Bapak Ibu yang kekasih, sadar atau tidak sadar, hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan umat-umat Allah yang mengatakan bahwa dia sudah setia dengan Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan, dia adalah aktivis gereja. Tetapi saat menghadapi persoalan, saat proses datang dalam hidupnya, mulai keluar bahasa yang sungut-sungut, mulai keluar kata-kata yang menuntut Tuhan, menganggap Tuhan tidak peduli, menganggap Tuhan hanya diam saja melihat kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih, padahal kalau kita sering baca ya, di dalam Filipi Bapak Ibu pasal 4 ayat 13 itu dikatakan apa? Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kata segala perkara berarti semua hal, tidak dipilih, apapun keadaannya, masalah atau apapun, itu segala perkara dapat kita tanggung, bukan Tuhan yang menanggung. Ini kita perlu perhatikan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, itu sebabnya dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetapi kebanyakan orang percaya saat ada di dalam posisi menghadapi persoalan, menghadapi ujian, menghadapi masalah, dia gak mau nanggung masalahnya. Dia gak mau menghadapi prosesnya, dia gak mau menghadapi ujiannya, dia hanya mau serahkan sama Tuhan. Enak dewe, gitu kan? Sementara Tuhan sudah luar biasa pengorbanannya, dia turun ke bumi sebagai manusia biasa. Dia telah menanggung dosa saya dan saudara. Kenapa dalam kehidupan yang sehari-hari kita mau suruh dia tanggung lagi? Karena kita sudah pegang firman Allah. Kita sudah mengerti kebenaran bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Arti katanya dapat saya hadapi, dapat Bapak Ibu hadapi semuanya bersama dengan Tuhan.
Bukan kita serahkan semuanya ke Tuhan, kita ongkang-ongkang kaki, enak dong. Kita jadikan Tuhan sebagai, itu yang saya katakan awal tadi, kantong ajaib kita, Doraemon kita. Enak. Nanti kalau sudah selesai masalah kita enak katakan, bye-bye Tuhan. Enak. Ini yang tidak boleh. Sebabnya saat ini, saat kita akan belajar ya, saat apakah kita menempatkan Tuhan di tempat yang tidak pantas? Ini. Saat apakah orang percaya yang menempatkan Tuhan di tempat yang tidak pantas? Saat yang pertama, yaitu saat kita tidak lagi menghormati Tuhan. Ini. Orang menempatkan Tuhan tidak pantas di dalam kehidupannya saat dia tidak lagi menghormati Tuhan. Saya katakan dari awal tadi, menghormati Tuhan itu bukan hanya mulut kita. Yang katakan aku menghormati Tuhan lewat doa-doa kita, lewat ucapan kita. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang hidup. Itu tidak salah. Kita ungkapkan lewat mulut kita. Tetapi harus diselaraskan dengan perbuatan kita. Yang menghormati Tuhan. Lewat seluruh segenap hidup kita. Jadi bukan hanya ucapan, bukan hanya di doa, bukan hanya di pujian. Tetapi lewat seluruh sikap hidup kita, kita mau menghormati Tuhan sehingga kita menempatkan Tuhan dengan pantas di dalam hidup kita. Dan orang yang tidak menempatkan Tuhan dengan pantas dalam kehidupannya, dia tidak akan mampu menghormati Tuhan. Dan orang yang seperti ini sama dengan apa? Dia meremehkan Tuhan, dia meremehkan kedaulatan Tuhan, dia meremehkan kemahakuasaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak menganggap Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidup ini. Ini orang yang tidak menempatkan Tuhan dengan pantas. Dia menganggap hartanya segalanya. Dia menganggap kehormatan, nama baik itu segalanya. Dia menganggap kebahagiaan, kesenangan itu segalanya. Dan dia menganggap bahwa keluarga dan apa yang dimiliki itu segalanya. Ini adalah orang-orang yang tidak menempatkan Tuhan dengan pantas di dalam hidupnya. Bahkan apalagi? Orang yang tidak menghormati Tuhan berarti tidak memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang hidup di dalam hidupnya. Dia menganggap Tuhan itu jauh. Atau dia menganggap Tuhan tidak ada. Sehingga apa? Orang yang seperti ini senantiasa di dalam hidupnya sembarangan. Ceroboh. Tidak pernah hari-harinya dipergunakan untuk benar-benar takut akan Tuhan lewat seluruh sikap hidupnya. Tidak pernah digunakan hidupnya untuk berjuang, berjaga-jaga, waspada, menghadapi keadaan yang ada. Dia ceroboh, masa bodoh. Tidak pernah ada perjuangan dalam hidupnya. Dan orang yang seperti ini juga suka-sukanya sendiri yang terjadi. Maunya yang terjadi, kehendaknya yang terjadi, keinginannya yang terjadi. Dia nggak pernah mau memperdulikan apakah Tuhan senang dengan perbuatannya atau tidak. Dia tidak pernah peduli dengan perasaan Tuhan. Ini orang yang tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mau menempatkan Tuhan dengan pantas di dalam kehidupan kita. Dan orang yang menempatkan Tuhan dengan pantas di dalam kehidupannya, dia pasti menghormati Tuhan. Dan menghormati Tuhan adalah lewat seluruh sikap hidup kita, kita menghormati Tuhan. Sekalipun orang tidak melihat kita, sekalipun hamba Tuhan tidak melihat kita, sekalipun anak-anak muda, orang tuamu tidak melihat engkau, engkau tidak boleh sembarangan di dalam pergaulanmu. Kita tidak boleh sembarangan memperlakukan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan kita hormati. Saat kita menghormati Tuhan, maka kita takut untuk melakukan dosa. Saat kita menghormati Tuhan bahwa Dia yang berkuasa, Dia yang telah menebus dosa saya dan saudara, maka kita harus bertanggung jawab di dalam kehidupan ini.
Dengan apa? Terus menghormati dia lewat seluruh sikap hidup kita. Bukan saat kita hanya ada di dalam gereja, tapi seluruh tindakan kita itu menggambarkan bahwa kita benar-benar menjunjung tinggi Tuhan kita yang hidup. Satu pribadi di dalam Alkitab, banyak contoh, tetapi yang sering kita gunakan, yang tidak asing lagi adalah pribadi Yusuf. Bapak Ibu sudah sudah biasa mendengarkan bagaimana Yusuf dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang pemuda. Kita lihat bahwa betapa Yusuf adalah seorang yang sangat menghormati Tuhan dalam hidupnya. Dia menemukan Tuhan secara pantas dalam kehidupannya. Lika-liku kehidupannya begitu sulit, begitu mengalami proses secara manusia, secara dagingnya itu sakit. Tetapi kita melihat dalam situasi keadaan yang sangat memberi peluang besar bagi Yusuf untuk melakukan dosa, untuk berbuat yang tidak pantas. Tetapi Yusuf di ayat yang ke-9 di dalam Kejadian pasal 39 dikatakan apa? Yusuf tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan dosa. Karena apa? Karena Yusuf menghormati Tuhan dengan tidak berbuat dosa. Sekalipun pada waktu itu tidak ada orang yang melihat. Tidak ada tuannya yang melihat, tidak ada Bapak Potifar yang melihat. Tetapi dia tahu bahwa mata Tuhan itu ada mengawasi kehidupannya. Tapi bukan karena itu, tetapi karena ketaatannya, karena ketundukannya membuat dia menghormati Tuhan dan tidak terbujuk rayuan Tante Potifar. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah kita juga mau menghormati Tuhan terus? Berjuang menghormati Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Sekalipun orang tidak melihat kita. Sekalipun pendeta tidak melihat kita. Sekalipun pengurus-pengurus gereja tidak melihat kita. Sekalipun orang tua, anak muda tidak. Orang tuanya tidak melihat. Tetapi engkau mampu untuk menghormati Tuhan di dalam sikap dan seluruh tindakanmu. Dengan terus menjaga kekudusan. Karena apa? Ada mata Tuhan yang terus mengawasi saya dan saudara. Mari Bapak Ibu. Saat saya dan saudara mau menempatkan Tuhan dengan pantas di dalam hidup ini. Maka saya percaya kita akan menghormati Tuhan. Lewat seluruh sikap hidup kita. Lewat pikiran kita, lewat cara kita, lewat segala tindakan kita. Kita akan terus mengalami Tuhan di dalamnya sehingga kita nggak sembarangan gunakan hidup ini. Amin. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, orang yang tidak menempatkan Tuhan dengan pantas dalam hidupnya itu tidak mau kehilangan segalanya. Ini. Orang yang tidak menempatkan Tuhan dengan pantas dalam hidupnya itu nggak mau kehilangan segalanya. Ini dia berarti bahwa orang ini masih mau terikat dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Dia nggak mau melepaskan. Ini sama halnya dengan seperti seorang muda yang kaya pada waktu itu mendatangi Yesus bertanya bagaimanakah caranya untuk dia memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Yesus memberikan di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 22. Yesus katakan kepada anak muda itu bahwa apa? Turutilah segala perintah Allah. Perintah jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Ternyata orang muda yang kaya ini adalah seorang yang taat secara hukum. Dia adalah orang yang taat dan baik secara hukum. Tetapi di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dia katakan semua itu sudah aku lakukan. Ayat 21 dan ayat 21 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna ini,
Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Orang muda ini, setelah dia katakan aku sudah melakukan semuanya. Tetapi Tuhan perintahkan bahwa jualah seluruh hartamu. Berikan kepada orang miskin. Dia menjadi sedih. Karena apa? Karena hartanya banyak. Di sini bukan berbicara harta saja Bapak Ibu. Tetapi di sini menggambarkan bahwa orang muda ini tidak rela kehilangan segalanya. Padahal untuk memperoleh kehidupan yang kekal, untuk hidup sempurna berkenan kepada Allah, harus rela kehilangan segalanya. Tidak terikat dengan keadaan apapun, tidak terikat dengan situasi apapun, tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Inilah orang yang dikatakan menempatkan Tuhan dengan pantas. Kalau pada hari Kamis kemarin kita di mesbah doa sudah mendengarkan ya. Saya dalam hati saya, ayatnya sama. Coba kita buka kembali ya, saya suka sekali ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat 29 sampai dengan ayat 31. Dikatakan di sini bahwa ayat 29, saya akan bacakan lagi, enggak apa-apa kita ulang. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Arti katanya apa Bapak Ibu? Bahwa waktu-waktu yang singkat ini, biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan lagi kita terikat dengan keadaan-keadaan yang ada. Karena apa? Karena dunia ini akan berlalu. Apapun yang terjadi di dunia ini bukan berarti kita nggak boleh bahagia dengan suami kita, tidak boleh bahagia dengan istri kita tidak boleh memiliki barang, kita tidak boleh menikmati apa yang ada di dunia. Atau juga kita menghadapi masalah bukan berarti kita tidak boleh menangis, tetapi kita tidak boleh terikat di dalamnya. Arti katanya keadaan apapun yang datang dalam hidupku, baik itu senang, baik itu susah, baik itu memiliki apapun, hatiku tidak boleh diikat di situ. Karena apa? Karena dunia ini akan berlalu, semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan kembali. Itulah hal hidup kekal itu yang harus kita perjuangkan. Ini. Jadi hello Bapak Ibu semua, saya pun diingatkan oleh kebenaran firman. Jadi masalah yang ada di dunia ini itu gak boleh ngikat kita. Orang tua, anak-anakmu jangan membuat engkau jadi terikat. Sehingga engkau tidak bisa sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Gak bisa sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan. Tapi ingat, bukan berarti gak boleh terikat, dibiarkan keluarga kita. Kita hanya doa, hanya datang ke gereja, hanya melayani itu sehingga keluarga kita berantakan. Itu salah. Arti katanya seluruh kesenangan kita bukan tertuju kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya, mari kita mau gantungkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Karena Dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita teringat kepada cerita tentang Bapak Abraham. Itu hal yang luar biasa. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena imannya, ketaatannya kepada Tuhan itu sangat dahsyat. Dikatakan bahwa dia rela kehilangan hartanya. Satu-satu miliknya yaitu Ishak.
anak yang didambakannya, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang didapat di hari tuanya. Tetapi saat Tuhan meminta untuk harus dipersembahkan tanpa basa-basi, tanpa bertanya, tanpa apapun, respon apapun, dia langsung melakukannya. Dia langsung mengerjakan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa Abraham benar-benar menempatkan Tuhan dengan pantas di dalam kehidupannya. Dia rela kehilangan yang dia sayangi. Dia rela kehilangan kebahagiaannya hanya karena melakukan perintah Tuhan. Saya dan saudara, kita mau berjuang. Mau rela kehilangan kesenangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, menempatkan Tuhan dengan tidak pantas dalam kehidupan kita adalah dengan apa? Tidak menjadikan Tuhan itu sumber kebahagiaan dan kesukaan kita satu-satunya. Ini. Orang yang menempatkan Tuhan tidak pantas dalam kehidupannya. Dia tidak menjadikan Tuhan itu sumber kebahagiaannya. Dia tidak menjadikan Tuhan itu kesukaannya di dalam hidup. Memang pada dasarnya manusia itu hidupnya ingin memiliki suatu keadaan yang baik. Ingin bahagia, ingin senang. Dan untuk itu setiap manusia akan berusaha, berjuang dengan tidak tanggung-tanggung, bahkan mengeluarkan uang yang banyak agar dia mendapatkan satu kebahagiaan. Tetapi apakah sudah bisa bahagia? Ini dikatakan. Karena kebanyakan orang biasanya dengan cara mengusahakan, mengupayakan kebahagiaan itu dengan mengeluarkan dana yang besar, dengan berusaha sekuat tenaga, karena dia menggantungkan kebahagiaannya hanya kepada apa yang dimilikinya, apa yang ada di sekitarnya, dan apa yang dicapainya. Dan saat keadaan yang diharapkan itu tidak terjadi, maka mulai apa? Yang terjadi adalah apa? Sungut-sungut. Yang terjadi adalah apa? Marah. Yang terjadi adalah apa? Bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengandalkan apapun di dalam kehidupan kita untuk menjadi sumber kebahagiaan kita. Sekalipun kita memiliki segalanya, sekalipun kita memiliki keluarga yang baik, sekalipun kita sering berjalan, sering keluar untuk berekreasi dan sebagainya, tetapi kebahagiaan seperti itu adalah kebahagiaan sementara. Bukan kebahagiaan yang kekal. Makanya jangan gantungkan kebahagiaanmu dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Karena keadaan yang di sekitarnya bisa berubah. Salah satu contoh, jika seseorang lagi pergi jalan-jalan, berwisata, menghabiskan uang yang banyak. Pada saat dalam perjalanan, pada saat dalam berwisata, dia senang, hatinya senang. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan 3 jam, 4 jam dia bisa nggak senang. Karena keadaan masalah ada terjadi. Entah itu dia ketinggalan bis karena ikut rombongan tapi ternyata ketinggalan. Bisa jadi tidak senang lagi, tidak bahagia lagi. Malah yang ada ngoceh, malah yang ada persungutan. Atau mungkin sementara lagi senang-senang, lagi pergi, sudah ngeluarin budget yang banyak. Tiba-tiba di tengah jalan dia sudah gak kuat, kelelahan, sakit kakinya. Akhirnya yang ada apa? Bukan bahagia lagi. Karena apa yang ada di dunia ini itu sementara. Makanya saat kita menikmati apapun itu jangan jadikan sumber kebahagiaan. Bukan gak boleh dinikmati. Tapi jangan jadikan itu sumber kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan saya dan saudara hanyalah
Tuhan. Jadi saat keadaan apapun terjadi dalam hidupku, kita tidak punya rumah sekalipun, kita tidak punya anak sekalipun, kita tidak pernah pergi berwisata sekalipun, atau kita juga menjadi orang yang diberkati sekalipun, tidak akan pernah mengurangi kebahagiaan kita karena kita bersama Tuhan. Hello anak-anak muda. Kalau saat ini engkau terbatas untuk pergi keluar rumah, terbatas untuk berjalan-jalan, jangan jadikan itu kebahagiaan sehingga engkau menjadi orang yang bersungut-sungut, marah sama orang tua. Sumber kebahagiaan kita bukan pada apa yang ada di sekitar. Sama seperti yang dilakukan, yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 73 yang sering kita baca Bapak Ibu, ayat 25 sampai 26. Dalam menghadapi pergumulan, pemazmur tidak ada yang dia ingini selain Tuhan. Padahal saat itu kondisinya sangatlah tidak memungkinkan. Dia katakan sekalipun dagingku dan tubuhku habis, tetapi hanya satu yang kuinginkan adalah Tuhan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Dia tidak peduli apapun yang terjadi. Kebahagiaan, kesukaan, keinginannya hanyalah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kebenaran firman mengingatkan saya dan saudara. Apapun keadaanku dan keadaanmu saat ini, tetaplah bahagia. Karena kebahagiaan kita bersumber dari Tuhan. Dan saat kebahagiaan kita bersumber dari Tuhan, berarti kita menempatkan Tuhan di posisi yang benar, yang pantas. Orang tua kalau anak-anakmu tidak menyenangkan engkau, jangan menjadi sumber duka cita di dalam dirimu. Ingat bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaanmu. Dan juga anak-anak, jika orang tuamu tidak bisa memuaskan engkau, tidak bisa memberikan engkau yang terbaik karena keterbatasan mereka, tidak usah merasa susah, tidak usah berkecil hati, tidak usah mengasihani diri sendiri. Ingatlah bahwa sumber kebahagiaan kita hanyalah Tuhan. Saat sumber kebahagiaan kita hanyalah Tuhan, maka kita menempatkan Tuhan dengan benar, dengan pantas di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman pada saat pagi ini, saya mengajak seluruh jemaat yang ada, bahkan yang mengikuti ibadah pada saat pagi ini, waktu-waktu yang ada, kita mau pergunakan benar-benar untuk hidup yang benar, hidup berjuang untuk terus mengawasi diri kita, berjuang untuk terus hidup seperti Kristus adanya. Mungkin bagi manusia sulit, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita mampu melakukan saat ada kerinduan dan komitmen di dalam diri ini. Dan lewat kebenaran firman Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa untuk menempatkan Tuhan secara pantas dalam kehidupan kita, berarti kita harus menghormati Tuhan lewat seluruh sikap hidup kita, bukan di mulut saja. Dan yang kedua tadi apa? Kita rela kehilangan segalanya. Arti katanya apa? Tidak ada yang mengikat kita, hanyalah Tuhan yang mengikat saya dan saudara. Kita hanya terikat oleh Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa mengikat kita. Dan yang ketiga adalah apa? Kebahagiaanku dan kebahagiaanmu hanyalah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi ini, mari kita sama-sama mau terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang ada tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah apapun keberadaan kita. Karena apa? Tuhan bersama saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kita dengar Bapak Ibu. Kalau selama ini kita katakan kita adalah pelayan, saya adalah hamba Tuhan, saya adalah gembala, saya adalah aktivis gereja, pasti saya sudah menempatkan Tuhan dengan pantas dalam hidup. Karena setiap hari-hari hidupku adalah melayani Tuhan. Tetapi saat kita sudah menerima kebenaran firman,
Kita mau bertanya di dalam diri kita kembali. Sudahkah aku menempatkan Tuhan dengan pantas di dalam kehidupanku? Apakah hanya lewat mulutku yang menempatkan Tuhan bahwa Tuhan agung, Tuhan mulia, Tuhan dahsyat? Tetapi apakah lewat hidupku aku sudah menghormati Tuhan dengan pantas di dalam hidup ini? Apakah aku sudah tidak terikat dengan keadaan-keadaan yang ada, terikat dengan keadaan sekelilingku? Atau apakah aku sudah menjadikan Tuhan sumber kebahagiaanku satu-satunya? Kalau semua itu belum kita lakukan, berarti kita belum menempatkan Tuhan dengan pantas. Mari Bapak Ibu, siapapun yang kita bersama-sama menerima firman ini, saya pun diingatkan oleh kebenaran firman Allah, bahwa sebagai hamba Tuhan, apakah aku sudah menempatkan Tuhan dengan pantas di dalam hidupku? Atau hanya aku mampu berkata-kata, berbicara, tetapi seluruh hidupku tidak pernah menghormati Tuhan, tidak pernah mau mengikat diri sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi ini, kita sama-sama diingatkan. Mari kita mau menempatkan Tuhan dengan pantas. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapakku yang baik, pagi ini Tuhan kami bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa biar kami menempatkan Engkau dengan pantas di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa menghormati Engkau lewat seluruh kehidupan kami Bapa. Bapa, kalau Engkau mendapati hidupku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni Bapa. Dan kami mau terus berjuang. Kami mau terus berjuang sekalipun dalam perjuangan kami tidak mudah. Tetapi kami mau berjuang untuk menempatkan Engkau dengan pantas di dalam hidup kami. Sehingga saat kami menempatkan Engkau dengan pantas dalam kehidupan kami, maka hidup kami adalah milik-Mu. Maka Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami, bukan yang lain. Dan di dalamnya Engkau berkenan bagi kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah yang menerima kebenaran firman-Mu. Hamba percaya mereka juga pun mau berjuang bersama-sama untuk terus menjadi kehidupan yang berkenan, untuk menempatkan Engkau dengan pantas di dalam kehidupan mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Mampukan kami terus dalam perjuangan iman kami. Mampukan kami terus untuk berjalan dalam kehidupan di mana Tuhan izinkan kami masih bisa bernapas. Dan biarlah lewat kehidupan yang ada saat ini kami pergunakan dengan sebaik mungkin untuk terus berjuang. Sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati kami semua jemaat-jemaat-Mu mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan lansia. Berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, campur tangan Bapa. Engkau bersama-sama dengan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan menutup ibadah kami. Dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Biarlah Bapak Ibu yang ada di Tuhan memberkati kita pada saat ini. Biarlah tetap semangat, tetap berjuang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuh Kak, ditinggalkan kameranya Kak.